Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azanil nabil karim. Ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita harus memenuhi rukun syarat dan adab yang benar, yaitu bertolabul ilmi atau disebut dengan belajar menuntut ilmu. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan dalam tayangan YouTube kita Buya Pasaman Timur, tentunya mengajak kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Dalam tayangan ini InsyaAllah kita akan berbagi wawasan mengenai derajat daripada sebuah syariat. Derajat daripada sebuah syariat itu ada 3. Syariat yang dikatakan dasar utama adalah amaliyah, kepatuhan kita terhadap rukun dan syarat. Kepatuhan kita terhadap ketentuan fikih yang telah ditetapkan oleh syariatul fiddin, yang telah ditetapkan oleh peraturan dalam Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, syariatul hakikatun, yaitu syariat yang mengandung hakikat. Jadi kalau syariat yang telah mengandung hakikat, yaitu syariat yang mengerjakan hakikat. Apa yang dimaksud mengerjakan hakikat? Bukanlah suatu benda yang berdiri, melainkan suatu kodrat yang digerakkan. Kalau seorang itu sudah paham kalau dia digerakkan, dan kalau dia mendengar ayat dan dia menyaksikan, berarti syariatnya sudah mendapatkan hakikat. Maka dikatakan syariat yang menjalankan hakikat. Nah, yang ketiga yaitu syariatun Nabi. Nah, syariat Nabi itu disebut dengan yaitu rukun daripada syariatnya.
Apa yang dimaksud rukun dengan syariat itu? Dia rukun ini adalah ketentuan hakikat dan ma'rifat dan bisa memahami jalannya. Nah, ini dinamakan syariatul Nabi. Jadi kalau syariatul Nabi itu, pertama kita man ayahal imaman al-filsalu ibadi. Jadi kalau orang yang dikatakan syariatnya sudah mengikuti Nabi, yaitu adalah suatu syariat yang digerakkan dan merasa digerakkan, bukan merasa menggerakkan. Merasa digerakkan. Nah, ini tentunya ada pada fungsi iqamati shalah. Ada pada fungsi iqamati shalah. Kalau iqamati shalah itu mendirikan. Nah, sifat mendirikan ini jauh berbeda dengan ifa'alus shalah. Nah, ini juga pernah kita kaji bahwasan kalau kita sudah memahami siapa yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalau dia sudah tahu rukun didirikan dengan hayya 'alas shalah, maka rakaat dikerjakan dengan hayya 'alal falah atau ifa'alus shalah. Jadi ini jangan sekali-kali disamakan. Nah, terjadinya syariatun Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sallu ra'aitimuni usolli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah salat? Tentu dengan melihat rohaninya. Kalau kita sudah bisa melihat rohaninya, maka kita tinggal mengikuti sesuai apa yang kita pelajari. Bagaimana ifa'alus shalah ini ikut kepada iqamati shalah. Jadi yang mengerjakan salat itu mengikuti yang diperintahkan untuk menjalankan, yaitu ya rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan salat itu marhalah muqarabah, artinya perbuatan rohani. Jadi kalau kita sudah tahu salat itu perbuatan rohani, maka Allah memiliki dua sifat. Pertama, Allah memiliki sifat yang menggerakkan dengan fi'il sallu, ya. Fi'il itu menggerakkan. Yang kedua, Allah punya sifat pada dohirnya dinamakan af'al. Af'al itu yang bergerak, bukan yang menggerakkan, tapi af'al itu yang digerakkan. Nah, inilah jasad. Perwaliannya nurani, makomnya Adam atau jasad. Tapi kalau iqamati shalah fi'il sallu. Nah, ini adalah yang menggerakkan. Makomnya rohani, kodratnya Muhammad. Inilah yang dikatakan digabung dua-duanya di tingkatan pemahaman hakikat sholat. Itu sudah kita sebut dengan an dan am. An kodrat daripada rohani, am adalah maujud dari an dinamakan am, atau disebut dengan Adam dan Muhammad atau zahir dan batin. Nah, kalau sudah salatlah kamu seperti melihat aku salat, sallu ra'aitimuni usolli, maka kita hanya mengingat kepada rohani untuk selalu diikuti oleh jasmani. Nah, selama ini mungkin kita belum merasa mengikuti, tapi merasa menggerakkan sendiri, merasa bergerak sendiri, merasa menggerakkan. Tapi dalam kenyataan ibadah dikatakan dia beribadah setelah dia tahu mana yang menggerakkan dan mana yang digerakkan. Inilah antara iqamatis shalah dan ifa'alus shalah. Nah, bagaimana dengan penertiban rukun syariatul nabiyin tadi? Kita harus memiliki yang kedua adalah pandangan. Pandangan ini di saat takbir itu
mata atau pandangan dibuka. Karena itu hak daripada zahirnya Allah bermakom pada sifat Adam, maka itu harus amaliyah. Dia kodratnya amaliyah dibuka. Nah, di saat setelah selesai gerakan ifa'alu sholah, maka mihrad ditutup lagi, karena ada suatu kodrat mihrad, arti pandangan sudah berpindah. Nah, pandangan ini mihrad, dia akan melihat apa yang akan dibaca oleh kodrat zahir atau atau Adam. Jadi dia sudah bisa melihat apa yang dibaca, dan itu harus mata tertutup. Nah, ini yang dikatakan dengan sifat ikamat mihrad dalam bentuk ikamatis shalah. Jadi dikatakan salatul syariatun nabi, yaitu seseorang yang merasa mengikuti perintah bergerak. Seseorang merasa mengikuti perintah bergerak, berarti benar dia sudah mendapatkan keimaman solatnya Nur Muhammad sebagai pedoman dalam tajalli Allah dalam menjalankan kodrat hakikat. Tapi kalau dia masih merasa bergerak sendiri, tidak merasa digerakkan, ini belum ikamati sholah, namanya masih ifa'alus sholah, masih bergerak tetapi bukan digerakkan. Nilai ibadahnya hilang, yang tinggal adalah nilai amaliyahnya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita mencampur adukan kedua kodrat tadi. Karena apa? Kita dijadikan dari dua kodrat, sifat zahir bagi Allah yaitu jasad, amaliyah hukumnya, sifat batin bagi Allah yaitu rohani, ibadah pada kodratnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah meningkatkan derajat ibadah kita kepada syariatun Nabi, maka kita menghentikan prinsip-prinsip terdahulu, yaitu yang dikatakan bergerak sendiri dengan alasan patuh kepada peraturan. Iya, semua patuh kepada peraturan disebut dengan fikih. Tapi jangan lupa, fikih itu dalam ejaan Arabnya disebut faqih. Faqih itu pemahaman. Nah, sekarang kita paham enggak dengan yang kita kerjakan? Fikih. Faqih enggak kita? Kalau kita belum faham, maka itu belum dikatakan ibadah, tapi amaliyah. Ibadah marhalah muqarabah, amaliyah marhalah fil jazadiyah. Makomnya beda. Nah, untuk itu mari kita meningkatkan derajat ibadah kita, yang mana dengan kenaikan derajat tadi tentunya dengan mengkaji diri. Nah, seperti kita kaji dalam iqamat tadi. Kalau dalam iqamat, dalam mendapatkan syariatul Nabi, kita harus mendirikan imam kita. Imam diri kita, rohaninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah zat awal diri kita jadi, berasal dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menjadi pemimpin atau imam minullah di dalam solat kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mulai memahami bahwasanya keterpisahan derajat-derajat solat tadi, maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita demi tercapainya hidayah dari Allah. Kalau ibadah kita sudah benar-benar dijalankan hakikatnya, maka Allah memberikan hidayah kepada orang yang berilmu. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun Allah selalu mengingatkan afqalallah fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang
berilmu. Inilah allazihum salatihin khashi'un, yang bisa kusuk dalam solatnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kusuk? Kita juga sudah belajar. Di tayangan ini saya akan mengingatkan kembali. Kenapa? Kalau kita belajar jangan seperti memakai kain sarung pendek. Ditarik ke atas terbuka di bawah, ditarik ke bawah terbuka di atas. Maknanya apa? Dapat menaikkan pemahaman, paham yang lama hilang. Nah, ditarik pemahaman lama, pemahaman yang baru hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Yang bisa mempertahankan ilmu itu kekal di diri kita adalah kecintaan terhadap apa yang kita amalkan. Kalau rasa cinta terhadap apa yang kita amalkan itu sudah terbentuk, maka sangat mudah sekali untuk mendirikannya. Karena tidak ada lagi mahabbah yang mengalahkan daripada seluruh sifat Allah, melainkan kecintaan kita terhadap pemberian Allah, yaitu ilmu. Itulah yang kita warisi dari para nabi. Masyaratul anbiya, bagaimana wujud seorang yang pewaris para nabi itu adalah orang yang mewarisi ilmu. Apa yang hakikat yang dikatakan mewarisi ilmu adalah wujud dan mewujud hakikat Allah semata. Inilah yang akan menjadi kodrat ilmu bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mulai belajar, sudah mulai kita paham bahwasanya meningkatkan syariat itu adalah dari hakikat. Kalau kita nilai hakikat yang tersimpan di dalam perbuatan syariat tadi belum memenuhi syarat, maka belum terjadi kenaikan derajat pada solat kita. Tapi kalau sudah kita ada mengimani seluruh hakikat yang ada dalam setiap gerakan solat, maka kita akan mendapatkan kenaikan derajat di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa kita selalu belajar syariat, bagaimana supaya syariat ini lebih meningkat. Maka kita pelajari ketinggian nilai-nilai hakikat yang ada dalam pelajaran solat. Yang tidak tahu nilai hakikatnya kita bertanya, belajar apa nilai hakikatnya, karena disitulah yang dikatakan ibadah. Kalau ibadah itu tidak mengenal hakikat, mungkin semua amaliyah. Karena ibadah ini adalah marhalah muqarabah, artinya perbuatan rohani kepada Allah. Maka kita harus tahu sebanyak apa pengalaman kita, pengetahuan kita terhadap pekerjaan rohani. Selalu kita periksa diri kita, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kalau pengetahuan hakikatnya sangat sedikit. Maka kita tingkatkan terus pengetahuan hakikat sampai pada masanya salat itu ditingkatkan, yaitu salatul mighrabi mu'min. Yaitu salat ini adalah mi'rajnya orang yang berilmu. Dia sudah bisa menghadapkan jasadnya kepada kiblat dan menghadapkan dirinya kepada Allah. Nah, pada saat yang ditentukan dengan ketinggian pencarian ilmu terhadap ibadah, maka dia akan mewujud kepada syariatun Nabi tadi. Kalau syariatun Nabi ini sudah mulai kita dapati, insya Allah berkah ibadah itu sudah pada pantas untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan syariat Nabi. Syariat Nabi dalam kesimpulan, seseorang yang telah merasa mengikuti yang bergerak. Bukan menggerakkan, tetapi merasa digerakkan. Allahu Akbar. Dia merasa digerakkan. Kenapa? Nurani mengikuti rohani, inilah yang benar.
Kemanapun dia saksikan rohani itu bergerak menuju wujudnya Allah dalam sukun qalbi. Itu sudah namanya mulai mendapatkan tingkat syariatul Nabi. Jadi mari selalu kita berikan peningkatan pemahaman terhadap syariat ibadah kita. Nanti setelah kita tahu bahwasannya ibarat begini, kalau ada seekor burung dalam sangkar, kira-kira kalau sangkar itu bergerak, apakah yang menggerakkan burung atau sangkar itu? Pastilah burung yang bergerak. Kalau burung yang bergerak, apakah sangkar ini dikatakan hidup? Tidak, yang hidup itu burung di dalam sangkar tadi. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan nilai yang hidup di dalam solat kita? Bagaimana caranya kita bisa menghayat, menjadikan solat kita hidup di mata Allah? Tentunya dengan meningkatkan pemahaman daripada solat tersebut, dengan meningkatkan derajat ilmu hakikatnya menjadi syariatul Nabi. Nanti akan kita tingkatkan kembali menjadi syariatullah. Kalau syariatul Nabi, bagaimana aku menghadap kepada Tuhanku? Tapi kalau syariatullah, hanya diriku yang mampu menghadap kepada diriku sendiri. Itulah perbedaan. InsyaAllah di pertemuan lagi nanti akan kita tunjukkan kenaikan kaji kepada syariatullah. InsyaAllah dengan kita selalu mengingatkan pemahaman demi pemahaman, hakikat demi hakikat, untuk menuju ma'rifatullah, untuk menuju bermakrifat kepada Allah. Jangan lupa dengan yang telah dijalani, tetapi jalanilah apa yang akan kamu jalani. Jangan kau lupakan dan jangan kau pilih yang kau jalani. InsyaAllah sesungguhnya tarikatul ilallah, perjalanan kepada Allah itu hanya satu. InsyaAllah, mudah-mudahan mari selalu kita tingkatkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.